Baik, kita masuk ke segmen ketiga saya kira ya. Kita akan berbicara tentang kepentingan. Tadi dari Pak Bambang, Pak Hanif itu muncul dimensi kepentingan. Dari Pak Hanif lebih kepada gambaran perspektif, oh kepentingannya ada kepentingan masyarakat yang takut tentang ini. Tapi dari Pak Bambang ada kepentingan politik loh Pak, ini tidak bisa diabaikan. Ya. Nah kepentingan ini kita akan bahas sebentar nih ya. Ya. Kira-kira benarkah kepentingan ini ada di pembahasan kita ini, ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Hanif tadi bahwa ada kepentingan di situ ya Pak. Kepentingan masyarakat jauh lebih besar sebenarnya. Tapi kepentingan masyarakat itu adalah bagaimana mensekuritisasi Ya. energi bagi kepentingan masyarakat atau Ya. negara. Yaitu tadi berbicara tentang radiasi. Iya. Menurut Bapak, apakah sebenarnya seperti ini ketakutan masyarakat? Kira-kira bagaimana? Ketakutan yang lebih besar itu karena tidak ada sosialisasi sebenarnya. Ya. Kalau dilakukan sosialisasi yang benar dan masyarakat kita ini dipintarkan atau lebih majukan cara pemikirannya terkait dengan energi yang bisa digunakan menjadi lebih efisien dan efektif. Sebenarnya masyarakat kita ini saya bercerita Pak. Orang-orang pintar di luar negeri itu, sebagian besar itu yang bergelar PhD, profesor itu terkait dengan energi ini dari Indonesia. Nah, sebenarnya ini bisnisnya jauh lebih besar dibandingkan sebenarnya dari manfaat energi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali kita bercerita soal batu bara. Batu bara ini masih sekian miliar ton yang bisa dieksploitasi. Ya. Dan mohon maaf nilainya pun masih triliunan dan itu pun akan menjadi devisa buat negara. Dari sisi kepentingan Dari bisnis sisi ini masih kepentingan memungkinkan bisnis lah ya kan. Nah, negara ini dihidupi dari bisnis. Ya. Tidak ada cerita negeri ini hanya dihidupi dari pajak, tidak. Ya. Pajak ini kan ekses setelah mereka mendapat keuntungan kena pajak lah mereka kan. Nah, tapi sekarang jika seandainya yang ada ini tidak dimanfaatkan dan negara pun tidak memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan bargaining, jangan salah Pak. Batu bara kita ini jika digunakan secara cerdas, Indonesia ini bisa mempunyai kekuatan bargaining dari sumber dayanya loh. Ya. Yang pertama saya bilang batu bara. Yang kedua itu nikel. Yang ketiga itu kita punya gas sebenarnya yang belum termanfaatkan, gas alam yang belum dimanfaatkan sedemikian. Ini bisa ditambang juga gitu ya. Bisa ditambang. Bisa eksplorasi ya. Bisa dieksploitasi segala macam. Nah, kalau saya bicara soal batu bara, soal thorium atau soal nuklir yang masyarakat sangat khawatir dengan dampaknya yang akan diterima masyarakat, malah menurut saya ini tugasnya negara. Tugasnya negara, tugasnya kita yang para pakar yang memiliki pengetahuannya lebih bahwa apapun jenis energi atau teknologi yang akan digunakan ada risikonya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana risiko ini kita mitigasi jangan sampai terjadi. Ya, dari sisi bisnis workflow-nya atau proses energi itu sumber energi itu menjadi listrik, kan pasti ada mitigasi risiko yang bisa kita lakukan. Selalu yang diutamakan bagi beberapa kalangan yang menolak adanya nuklir dan thorium ini karena dia bilang kita ini kan sabuk gempa. Indonesia ini sabuk gempa. Jangan sampai nanti yang terjadi di Fukushima, Jepang, atau yang terjadi di Chernobyl. Saya bilang itu dua hal yang berbeda. Saya bilang Chernobyl terjadinya itu bukan karena gempa, saya bilang kan karena kesalahan manusia atau human error atau kelalaian pada saat itu. Nah, saya cerita lagi dengan teman-teman yang bercerita soal lingkungan hidup, bahaya nuklir segala macam. Saya tanya sekarang, apa kurang bahayanya yang terjadi di Jepang kemarin? Saya bilang, apa kurang bahayanya? Dihajar sama tsunami, ya kan? Hancur beberapa infrastrukturnya mereka, sampai mereka lokalisir, tidak boleh masyarakat di sana dipindahkan semuanya, dimobilisasi pindah dari sana. Sampai 1 tahun selesai masalahnya. Nah ini artinya kan risikonya bisa kita lokalisir sebenarnya. Kalau melihat dari situ Pak, artinya kita kan ada kelemahan. Pertama sosialisasi, edukasi tentang nuklir. Ya. Tentu, kan nuklir tidak selalu bicara bahaya. Tentu, tapi Pak. kemanfaatan. Ya. Kalau kan gitu Pak ya. Kalau kita bicara nuklir itu berbahaya, sebenarnya Indonesia ini sumbernya bahaya.
uranium, plutonium ada di sini. Kalau seandainya ya jadi tak bahaya ya. Iya, sebahaya kan tidak Sebahaya bahaya ya. Itu nuklir di Indonesia nih Pak. Mungkin. Semua jadi bahaya nih buat kita nih Pak. Kita sumbernya Pak. Mungkin Pak Bambang lebih tahu itu. Iya. Seperti di Sulawesi Utara itu Iya. banyak sekali di situ. Iya. Uranium di situ. Iya, nah, sekarang Pak Bambang nih Iya, Pak. menanggapi ini Pak, thorium, nuklir. Kalau kita edukasi masyarakat, sosialisasi yang benar, mungkin apa ya perspektif ancaman itu, bahaya itu bisa berkurang. Tapi persoalannya saya kembalikan ke Pak Bambang nih, dari Palistrikan nih. Bapak kan lama di PLN. Kira-kira PLN berani mengadopsi pemikiran masyarakat bahwa kita harus mengganti listrik ini sumbernya adalah nuklir atau thorium. Terlepas dari tadi soal keputusan politik. Kalau kita bicara Perspektif nuklir, Bapak. ini harus merupakan keputusan pemerintah, Pak. Ya. Nggak bisa PLN menentukan. Maksudnya Karena gini. sebenarnya itu sudah ditentukan di Ken, Pak. Oke. Kebijakan Indonesia menentukan, Pak, bahwa nuklir adalah opsi terakhir. Oke. Last Tapi resort. perspektif Pak Bambang sendiri gimana? Nah, Berani nggak nggak, seorang sebenarnya- Pak Bambang? Kalau kita bicara nuklir, Aha. bottom line-nya, Pak, ya. Ya. Atau kita bicara sumber energi lain, bottom line-nya itu adalah harga sen per kWh. Ya. Oke. Nah, kita tahu nuklir, ya ini menurut dictionary kami, itu harga nuklir per kilowatt itu 3.000 sampai 4.000. Lebih mahal kah atau lebih murah? Oh, itu lebih mahal 3 kali, 4 kali dibanding katakanlah batu bara. Ya. 1.000, Pak. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau 1.000 itu membangkitkan listrik komponen A-nya saja, Pak, untuk capital cost recovery itu 2,5 sen dolar Ya. per kWh. Belum komponen bahan bakar dan O&M. Nah, sehingga kalau itu 3.000, 4.000 belum sudah 10 sen, Pak. Ya. Kalau udah 10 sen kan mahal listrik. Hmm. Dan PLN itu sangat sensitif, Pak, dengan harga. Dengan Karena harga, target Pak, PLN visinya itu menurunkan BPP. BPP itu adalah biaya pokok pembangkitan. Artinya ada sensitivitas PLN di ruang harga. Harga, Pak. Apakah ini yang menyebabkan kemarin Pak dampak COVID naik turun Tarif lonjakan. Tarif lonjakan. Enggak, itu hanya salah. Itu aja pencatatan aja, Pak. Itu Bukan masalah. enggak, Bukan, Pak. kalau Iya, tarif kan iya, ditentukan iya. pemerintah, Pak. Dari Saya khawatirnya 2017 PLN kan baru naik mulai itu. terus nih Pak. Iya, 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 Rugi nih, saya rugi nih, saya rugi. Iya, Wah, iya, repot iya. nanti. Cuman memang kita sekarang dalam posisi dilematis kalau bicara sumber energi. Ya memang nuklir salah satunya lah Ya. sebagai alternatif. Karena bahan bakarnya itu kan dari timah, Pak, ya. Ya, Itu ya. bisa nggak masalah. Ya. Cuma nanti tinggal menjadi pertanyaan adalah selain masalah politis, masalah resistensi dari masyarakat adalah harga per kWh-nya apa bisa kompetitif. Iya, iya, iya. Nah, batu bara pun sebenarnya juga nggak terlepas dari masalah, Pak. Karena di negara-negara pendonor, ini pendanaan untuk batu bara sudah sulit. Sudah sulit, benar. Jepang Oh, begitu sudah ya? mulai Ya. membatasi. Mungkin karena tadi Korea- karena polusi itu. ya, Dampak salah satu. iya, Ya. kan semuanya kan sekarang mengarah ke green. Ya. Green, betul. Green. Sehingga pendanaan sekarang itu banyak mengarah ke renewable energy. Betul, betul. Nah, sehingga sekarang yang bisa mendanai batu bara itu hanya tinggal Cina, Pak. Dan Indonesia. Ya, Indonesia kalau punya uang. Pak Hanif punya Pak uang itu. Kita harapkan, Pak. Pertambangan nggak urusin. Iya, iya. Uangnya masih banyak. Iya, Pak iya, Hanif iya. ini. Kaya raya Indonesia. Iya, ini, iya, kaya Ini, raya Pak, ini batu Indonesia. bara ini kan kita tahu, Pak. Sebenarnya kalau dibandingkan negara lain, Ya. kita itu komposisinya nggak besar-besar sekali, Iya, Pak. iya. Iya. Cina itu lebih besar Lebih dari besar. Ya, kita. kami tahu itu Cina jauh Oh, besar. lebih besar. Cuman kan dia guna. Nah, sekarang yang cuma sedikit itu, Pak, secara jumlah. Itu banyak diekspor yang kalori tinggi, Pak. Iya. Diekspor. Itu hampir berapa? 400 juta ton per tahun. Kapasitasnya bisa sampai 500 juta ton gitu. Iya. Nah, sekarang mungkin terkendala kan dengan Iya. COVID ini. Nah, sehingga kalau itu ini kan tinggal yang kalori rendah, Pak. Iya. Ya, yang low rank. Low rank itu memang besar, Pak. Iya. Berarti kita harus mengadop bukan pembangkit yang seperti biasanya di Jawa. Kita harus naruh pembangkit itu di mulut tambang. Iya. Memang lebih murah, Pak. Murah, ya. Nah, cuman kalau mulut tambang itu adanya kan ya di Kalimantan, di Sumatera. Nah, sehingga bagaimana ini? Karena beban ada di Jawa. Nah, kita bangun yang namanya super grid Nusantara, Pak. Bangun jaringan. Yang dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke Kalimantan. Nah, ini yang bisa memurahkan tarif listrik, Pak. Untuk memanfaatkan kalori rendah tadi yang Iya, tersebar. Iya. Bisa sampai memperkuat sistem tadi, Pak. Iya. Oke. Gitu. Nah, Jadi- gini Pak, ternyata benar dugaan kita di awal. Bicara energi pasti bicara konflik kepentingan. Heeh. Ya, tidak bisa terlepas. Iya. Bicara salah satu nuklir tadi, satu sisi mengatakan nuklir nggak apa-apa kok, gitu kan Pak ya. Tapi yang lain, wah saya takut nuklir nih.
Tapi di sisi lain, bukan itu persoalannya. Kita belum membutuhkan nuklir karena harganya mahal. Iya. Jadi ini kan multidimensi, Pak, Iya, soal iya, nuklir. betul, Baru nuklir, betul. Pak. Iya, Belum iya. yang lain. Tadi Iya, ada iya. thorium lah, ada Iya, apa. iya. Tapi kalau soal ini, Pak, saya keliling-keliling lah kira-kira di beberapa negara. Iya, iya. Mereka punya pembangkit tenaga angin. Angin, ya. Malah Kira-kira gimana, Pak? ombak ya, Ombak. gelombang. Nah, angin ini kan sudah terpasang di daerah Nusa Tenggara sana kalau Ada di Sulawesi, Pak, besar, Iya. Pak. Sidrap Ini dengan si Jeneponto. Sidrap. Jadi kan itu. angin ini kita nggak usah beli, Pak. Tapi gini Gimana? Pak, Gimana? ya gini Pak Sendawan. Ini dari sisi bisnis saya berarti. Iya, iya. Kita harus mengakui bahwa pembuatan pembangkit listrik tenaga angin itu masih sangat costly ya Pak Bambang. Iya, iya. Costly dalam artian infrastrukturnya atau apa, Pak? Infrastrukturnya mahal. Ya, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, keluaran listriknya pun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan terobosan. Ya. Artinya, masa sih kita negara kepulauan dengan angin yang paling banyak sini nggak ada kita punya seperti itu. Angin nggak usah bayar gitu, Pak, ya. Angin nggak usah bayar juga kan. Mungkin kita investasi di awal aja untuk ininya kan, untuk pembangkitnya kan. Tapi yang paling mendasar menurut saya adalah bagaimana sebenarnya kita ketahanan kita terhadap sumber energi ini jangan sampai terlalu dieksploitasi. Mungkin secara bisnis saya sebagai pengamat bisnis pertambangan di Indonesia ini masih seperti gula bagi semua investor yang ada di luar negeri. Bahkan sekarang pada saat COVID ini pun, ya kan, beberapa transaksi dealing pembelian batu bara masih berlangsung walaupun tidak bisa secara praktek pengirimannya. Ini contohnya, Pak. Kita kadang-kadang berpikir batu bara ini tidak semua masyarakat tahu karena memang tidak terinfokan dengan bagus. Nah, tapi kita harus paham juga, hanya sekelompok orang dan beberapa grup besar aja yang menguasai batu bara ini. Ya. Nah, dan kita pun tahu yang menguasai batu bara ini pun memiliki kepentingan terhadap melanggengkan, mohon maaf ini, karena beberapa pemilik batu bara ini pemilik partai. Ya. Salah satunya ini sekarang adiknya menjadi menteri. Nggak usah disebutin. Ah, Bahaya, ya Pak. kan? Habis itu sekarang ada yang jadi menteri juga, itu. ya kan? Nah, jadi menurut saya itu bisnis, dan siapapun dia, walaupun akhirnya sekarang dia menjabat menteri, loh itu masa lalu dia. Kalau dia nggak menjadi pebisnis, belum tentu dia jadi menteri, ya kan? Jadi jangan salahkan latar belakangnya. Tapi kan kita berharap sekarang dengan dia sudah memiliki bisnis, latar belakang bisnis yang bagus, sekarang menjadi regulator, penentu keputusan, harusnya dia tahu, ya kan, menempatkan keputusan mana yang paling tepat. Nah, rakyat itu menunggu sebenarnya, dan saya yakin Pak Jokowi ini memberikan program dan terobosan-terobosan terkait dengan energi, terkait dengan pertambangan itu luar biasa. Ini contohnya aja, Pak. Pernah nggak terpikirkan udah berapa presiden yang ada di Indonesia untuk merebut Rokan Mahakam? Nggak pernah. Ya kan? Di zaman Pak Jokowi bisa diputus. Saya nggak mau perpanjang lagi. Kasihkan ke Pertamina. Walaupun dikatakan prosesnya lelang ya. Walaupun at the end-nya hasil yang diharapkan dari Rokan pun tidak seperti yang dijanjikan oleh Pertamina dari awal. Tapi masalah kedaulatan, kalau kita bicara kedaulatan energi Ada ya. political will. Ada political will dari pemerintahnya Pak Jokowi supaya sumber energi, sumber mineral, sumber migas itu dikuasai oleh negara. Nah, inilah titik pentingnya. Bahwa ternyata tidak mudah memahami ketahanan nasional dari dimensi ketahanan energi. Kita lihat tadi perbincangan. Ketika berbicara energi, maka kita masuk kepada ranah konflik kepentingan antara pebisnis, pemerintah, masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak nih, silakan nanti kepada publik. Kan dalam bisnis itu dikenal dengan intelligent economy business atau intelligent business. Nah, dari sisi ini kira-kira menurut bapak berdua nih, ya, apakah dari sisi perspektif intelligent business ada solusi terbaik ketika kita bicara ketahanan energi agar energi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia? Bapak Bambang atau Pak
Hanif, sebagai penutup. Iya, sebenarnya kalau kita bicara ketahanan energi ini memang menarik Pak, karena Ya. ini bicara jangka panjang. Ya. Maka itulah perlunya ada Ken Pak, yang mengatur ketahanan energi 50 tahun. Ya. Cuman masalahnya di sini adalah database Pak, apakah kita punya database energi yang bisa kita jereng sampai 50 tahun itu cukup. Ya. Nah, dan kalau toh itu cukup, terus itu menjadi suatu ketentuan kebijakan energi, itu kan harus dipatuhi. Artinya database sebelum ada, Pak? Saya nggak yakin ada Pak. Kita bicara mengenai tadi batu bara. Batu bara kan yang ada baru yang proven reserve Pak. Iya. Yang belum digali, belum itu kan nggak tahu seberapa besar batu bara dan untuk berapa lama. Kita bicara biomas, kita nggak tahu kapasitas biomas kita seberapa besar. Oke. Ya. Tadi kita bicara katakan wind. Itu sebenarnya kita nggak begitu kuat-kuat amat di wind Pak. Iya. Karena kita bukan negara subtropis. Iya. Jadi hanya terbatas. Sebenarnya kekuatan kita itu ya selain batu bara, karena memang masih banyak yang kalori rendah, kita di gas juga nanti akan besar karena ada blok Masela. Terus kemudian kita biomas itu besar sekali. Karena kita kan negara tropikal ini kan sangat kaya dengan biomas Pak. Oke. Nah itu bisa dijadikan pembangkit tadi Pak yang tersebar. Oke, Pulau-pulau baik. Dari Pak Hanif? Nah, Sekarang ini sebenarnya jika kita bicara energi, sudahlah Indonesia ini sangat kaya raya sekali. Oke. Mau bicara bisnis, semua orang, semua negara, semua multinasional korporasi atau company datang ke Indonesia hanya buat berbisnis energi. Itu tidak bisa dibohongi. Bahkan yang terakhir yang baru-baru ini Bakri Group mau bikin gasifikasi batu bara. Nah, sudah bikin kontrak segala macam dengan salah satu perusahaan asing. Yang harus kita pahami adalah ini energi, ini buat anak bangsa. Ini energi keekonomiannya harusnya balik ke rakyat kita. Mohon maaf, jangan hanya kita menjual tanah air kita, karena batu bara itu bagian dari tanah air, bagian dari tanah kita, keluar dan hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat lokal maupun konglomerat asing yang datang ke Indonesia. Nah, apa yang dikatakan kita ini sebenarnya kedaulatan kita ini sedikit terganggu sebenarnya. Saya tidak mengatakan kita dikuasai asing, tidak. Cuman kedaulatan kita terhadap energi ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Nah, seperti yang Pak Bambang ceritakan tadi kan, mereka hanya mau bikin pembangkit di Jawa karena captive, sudah pasti konsumennya, industri segala macam, kawasan berikat yang ekonomi yang jelas membayar dengan harga yang bukan harga tapi jumlah yang besar penggunaannya. Tapi harus diingat bahwa energi apapun pemanfaatannya, apapun sumber daya yang dimiliki oleh negara ini dan bangsa ini, itu sesuai dengan pasal 33 itu semuanya untuk rakyat. Baik, oke. Itu kata penutup bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia baik konstitusi adalah untuk rakyat. Jadi sebagai sebuah kesimpulan sederhana, kita berbicara energi tidak lepas dari berbicara konflik kepentingan dari berbagai perspektif, tapi tentunya sebagai anak bangsa kita harus jadikan energi yang ada di Indonesia adalah memang untuk bangsa ini. Kira-kira demikian perbincangan kita dengan kedua pakar ini. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi produktif dan menjadi masukan yang berharga untuk siapapun, khusus pada pemerintah. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir dalam perbincangan bersama pakar. Pak Hanif terima kasih Pak sudah juga hadir di sini. Lain kali kita akan kembangkan perbincangan ini. ya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dengan program bersama pakar di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Terima kasih.